Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Hendy Sama. Baiklah, salam sejahtera bagi Anda semua. Ya. Semoga selalu berbahagia dan tetap berkarya untuk kemajuan bangsa. Ya. Baiklah, hari ini kita akan melihat mengenai Society 5.0. Ya. Setelah Anda mempelajari manajemen teknologi informasi dari awal, nah, Anda masih ingat Internet Culture, Cyber Security, Fintech and Blockchain, Artificial Intelligence and Automation, kemudian Internet of Things, Database, Big Data, kemudian Anda membuat video presentation mengenai bisnis. Nah, kemudian selanjutnya Anda akan sudah melihat yang namanya cloud computing, internet marketing. Kemudian kita mencoba melihat yang namanya decision support system, selanjutnya data storage management, selanjutnya IT valuation, kemudian business process reengineering. Nah, what next? Yaitu Society 5.0. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai Society 5.0. Ya. Apa itu? Nah, ini yang kita menjadi satu dasar bagi kita mengenai Society 5.0. Kita lihat dulu gambar berikut. Masyarakat 5.0 diusulkan dalam Rencana Dasar Sains dan Teknologi kelima sebagai masyarakat masa depan yang dicita-citakan oleh masyarakat Jepang pertama kali. Ini mengikuti masyarakat berburu, yaitu masyarakat 1.0, masyarakat pertanian, yaitu masyarakat 2.0, masyarakat industri yang sekarang, yaitu masyarakat 3.0, kemudian masyarakat informasi atau masyarakat 4.0. Sekarang kita hidup di mana? Ya, di antara masyarakat industri dan masyarakat informasi. Ya, karena Indonesia sangat beragam. Ya. Selanjutnya, elektrifikasi dan digitalisasi merubah cara hidup atau cara manusia untuk beraktivitas. Mulai urusan dapur hingga strategis negara. Ya. Sekarang, seorang ibu tidak perlu memercikan api dengan korek api ketika akan memasak di dapur. Dan seorang ayah dapat mengantisipasi bau ya setelah melakukan aktivitasnya yang dikeluhkan oleh anak istrinya dengan menggunakan berbagai elektrik yang dipakai. Kemajuan yang telah dicapai tak lepas dari kerja keras para pengembang dan pegiat industri ya kita gitu ya. Baru saja kita mendengar mengenai konsep revolusi industri 4.0 dengan memanfaatkan data, teknologi blockchain, serta kecerdasan buatan. Jepang sudah hadir dengan konsep Society 5.0. Revolusi industri dengan konsep baru ini dinilai dapat menggantikan versi sebelumnya. Kita akan lihat versi sebelumnya nanti. Yang hanya menitik beratkan pada produksi barang atau jasa. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai revolusi atau Society 5.0, ada baiknya kita mengetahui apa dan bagaimana revolusi industri yang pernah terjadi di dunia. Sekarang 4.0 yang terjadi. Pola industri 1.0 pada zaman ini terjadi pada masa purbakala, di mana teknologi dan peradaban masih sangat minim. Oleh karenanya, hampir semua penduduk di zaman ini hidup dengan berburu dan memanfaatkan apa yang mereka temukan. Dalam bahasa sejarah, kita lebih mengenal peradaban ini dengan istilah food gathering. Ya, mencoba menggali makanan di mana-mana. Ini pola industri 1.0. Kemudian revolusi industri 2.0. Seiring dengan meningkatnya keilmuan manusia, maka cara dalam mendapatkan makanan pun berubah. Dari yang tadinya hanya mengumpulkan, kini beralih menjadi memproduksi makanan dengan pertanian. Yang kita sebut revolusi industri 2.0. Inilah revolusi industri pertama yang terjadi khususnya pada sektor agraria atau pertanian. Dan tentunya peralatan yang mendukung sektor agraria. Selanjutnya, ada yang bernama revolusi industri 3.0. Sebenarnya,
Pada era ini, revolusi industri pertama kali dipopulerkan. Dimulai dari negara Inggris, atau UK, United Kingdom. Perubahan pola kerja dari yang tadinya menggunakan tenaga manusia beralih dengan menggunakan mesin. Nah, kemudian terjadi yang revolusi industri 4.0. Boleh dibilang, inilah era yang sedang kita masuki sekarang, di mana sendi kehidupan manusia didominasi oleh kemajuan teknologi informasi. Internet, data, dan artificial intelligence adalah sederet teknologi yang menopang revolusi industri ini, dan kita merasakannya. Tidak heran sekarang udah ada laptop Lenovo yang hanya dengan sekali lirikan kiri kanan seperti saya lakukan sekarang. Sekali lirik dia akan berpindah screen-nya ke kiri, ke monitor sebelah. Lirik lagi dia akan pindah ke sebelah lagi. Itulah teknologi artificial intelligence, hasil dari implementasinya. Itulah revolusi industri 4.0. Nah, kemudian revolusi peradaban yang sudah 5.0 digambarkan adalah sedemikian majunya. Apalagi yang harus diperbaharui? Itu yang menjadi pikiran sebagian orang, tapi tidak dengan ide yang dirumuskan oleh pemerintahan Jepang. Perkembangan industri bermula sejak awal peradaban manusia, ya seperti Anda lihat di gambar ini. Pada masa purbakala, teknologi masih minim, serta sangat tergantung pada alam. Ada kegiatan berburu, memanfaatkan apapun yang ditemukan menjadi sokongan hidup. Itu diyakini menjadi pola industri yang awal-awal. Itu tadi yang saya bilang bahwa masyarakat awal ya, atau hunting society. Lalu seiring dengan meningkatnya keilmuan manusia, mulai dikenal yang namanya revolusi industri 2.0 dengan cara mendapatkan makanan dari mengumpulkan menjadi memproduksi dan menjadi agraria. Dan tatanan sosial di lain pihak mulai dikenal. Berikutnya, revolusi industri 3.0, pola kerja beralih dari tenaga kerja manusia menjadi menggunakan mesin sehingga produksi massal dapat dilakukan. Anda bayangkan pada revolusi industri 3.0 ini adalah kalau Anda melihat sebuah batang pensil. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda bisa membuat satu manusia bisa membuat satu pensil? Adalah tidak mungkin. Pensil dilengkapi dengan apa? Penghapus, kemudian ujungnya berupa tulisan, selanjutnya berupa kayunya. Apakah Anda bisa melakukan dalam satu hari? Belum tentu. Tapi dengan kemajuan teknologi revolusi industri 3.0, itu bisa menjadi sebuah manufacturing, ya. Di mana satu pihak memproduksi hanya kepalanya saja untuk nulis, yaitu ujung yang bisa menjadi sebuah tulisan. Kemudian yang satu lagi memproduksi yang namanya warna emas, ya, untuk meliputi atau melapisi penghapus. Yang industri satu lagi adalah spesial hanya untuk produksi penghapus saja gitu. Nanti terakhir akan disatukan oleh satu industri yang namanya industri 3.0, di mana semua digabungkan menjadi sebuah pensil. Satu hari bisa diproduksi lebih dari ribuan pensil. Hanya dengan bantuan mesin dan beberapa gelintir manusia saja. Ini revolusi industri yang sangat besar waktu itu. Baiklah, saat ini revolusi industri tengah dijalankan di dunia. Nah, kita akan lihat bagaimana implementasinya nanti. Teknologi informasi, jaringan internet, data, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan sederet teknologi yang menjadi sendi kehidupan dalam revolusi industri ini. Nah, pada saat ini kita akan lihat ya bagaimana yang bernama what's next. Ya, akan dilihat sini di layar sini. Lihat. Ya, ada namanya pertanyaan what's next. First, second, third, fourth, and what's next. Yang first mekanisasi, produksi massal, komputer otomasi, kemudian cyber physical system. What's next? Nah, ini ya. Nah, ini satu contoh yang paling mudah adalah yang namanya asuransi mobil. Beberapa asuransi mobil akan diperlukan, tetapi pasar mungkin berkurang hingga 75% atau lebih. Perlu nggak sekarang namanya asuransi mobil? Kenapa? Kematian dan cedera yang disebabkan oleh kecelakaan diperkirakan hampir hilang. Kalau tidak kecelakaan, buat apa asuransi mobil? Itu akan pelan-pelan mulai hilang.
yang bersama-sama mencapai 94% dari semua asuransi. Rem darurat yang otomatis mengurangi kecelakaan sebesar 20% sampai 40%. Kalau mobil sekarang sudah sangat bagus, dilengkapi dengan berbagai pengamanan. Ya, untuk apalagi yang namanya asuransi mobil. Anda bisa merasakan sendiri. Apakah Anda sudah punya asuransi mobil? Setelah mencapai batas waktu saat membeli, apakah sekarang Anda biarkan saja itu? Karena jarang terjadi kecelakaan sebenarnya. Baik ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang namanya e-commerce dan pengurangan toko atau secara fisik. Tahun 2015 terjadi closing 14 stores. Lihat Matahari, lihat Ramayana yang ada di Indonesia. Bagaimana? Apakah mereka closing stores? Ada terjadi ya. Ada banyak drops in sales. Ya, ada berapa banyak yang namanya banyak sekali yang mengorder lewat e-commerce. Ya, dengan mudah Anda bisa bandingkan kalau Anda membeli laptop ke DC Mall misalnya. Anda bandingkan harganya dengan kalau Anda beli laptop HP misalnya. Anda ke SP Store atau HP Store. Lebih murah mana itu? Ternyata jauh lebih murah kalau Anda masuk ke HP Store dibandingkan Anda harus ke DC Mall. Kalau untuk sekelas laptop ya. Tapi kalau aksesoris masih bisa ya, masih bisa kita beli ke DC Mall. Karena ongkos kirimnya melebihi daripada harga aksesoris tersebut. Tapi kalau sekelas laptop yang puluhan juta, lebih baik membeli dengan HP Store, e-commerce. Lebih murah ya. Nah, ini Anda boleh banding-bandingkan dengan berbagai data. Baik ya. Kemudian closing penutupan dan sebagainya terjadi daripada e-commerce. Ya. Yang paling mudah Anda lihat yang namanya toko buku. Ada berapa banyak toko buku yang besar di Indonesia? Tidak banyak ya, sedikit. Belum lagi magazine, majalah dan sebagainya. Itu e-commerce. Pengurangan toko. Ya. Baik. Amazon, eBay itu menjadi satu top 10 yang terbesar di dunia yang sekarang menjadi panduan atau menjadi panutan orang untuk membeli e-commerce. Selain daripada di tempat kita di Indonesia yang namanya Tokopedia, ya Bukalapak dan sebagainya. Ya, tidak perlu saya sebutkan satu persatu, cukup banyak ya. Dan kita sudah biasa membelinya, termasuk membeli buku. Ya. Nah, kemudian drone akan menggantikan petugas pengiriman. Pelan-pelan drone sudah digantikan di Amerika untuk menjadi petugas pos yang akan mendeliver langsung ke lantainya. Ke lantai 14 langsung deliver, nggak perlu lagi naik lift. Tidak perlu lagi Anda melewati security dengan mudah, dia langsung sampai ke tempat tujuan yang diinginkan. Drone milik Amazon terbang sejauh 5 mil, sekitar 8 km, untuk mengantarkan TV dan popcorn. Pada 7 Desember 2016 sudah mulai. Revolusi industri ini sudah jalan sekarang. Butuh waktu 13 menit dari pesanan hingga pengiriman. Bayangkan kalau Anda harus mengikuti kemacetan yang terjadi dari tempat popcorn sampai ke tempat tujuan. Belum lagi naik lift dan sebagainya kalau itu merupakan perkantoran. Apalagi yang terjadi? Pekerja manufaktur akan digantikan. Ya. Di sini contohnya, Adidas membangun pabrik Speed Factory yang sepenuhnya otomatis di Jerman. 10 pekerja menghasilkan 500.000 pasang sepatu per tahun. Sedangkan pabrik tradisional membutuhkan lebih dari 600 pekerja. Di Jerman hanya 10 pekerja. Ini akan lambat laun akan digantikan. Tahun 2017 akan dibangun ya, menghasilkan 18 juta pasang per tahun di Atlanta, menghasilkan 36 kali dari pabrik Jerman, tapi hanya membutuhkan 16 kali jumlah pekerja, total 160 pekerja. Ini saya dapat dari Kompas ya. Kenyataannya memang sudah dibangun. Nah, pekerja manufaktur akan digantikan. Foxconn memperkenalkan 40.000 robot sejak Mei 2016. Ini telah mengurangi 110.000 pekerja menjadi 50.000 saja. Robot seharga USD 35.000 lebih baik dari pekerja $15 per jam. Robot itu tidak pernah terluka, tidak lelah, serta cepat dan akurat. Ada beberapa hal di mana Anda harus hati-hati di sini. Di mana otomatisasi membuat
segala yang mudah dikerjakan menjadi dikerjakan oleh robot. Ini revolusi industri 4.0 ya masih ya. Selanjutnya, pada revolusi industri 4.0 toko retail tidak lagi membutuhkan manusia. Di PIK atau Pondok Indah Kapuk sudah ada toko apa? JD.id yang tidak lagi membutuhkan kasir. Kasirnya sudah otomatis. Yang masuk ke toko tersebut sudah harus menggunakan handphone, otomatis akan dicas. Tidak perlu lagi Anda melakukannya dengan cara manual seperti dengan kasir misalnya. Tidak perlu lagi kasir. Ya, kalau main-main nanti ke Pondok Indah Kapuk, silakan datang dan coba yang membeli barang-barang toko retail seperti minimarket dengan itu coba. Ya. Walmart menggunakan keranjang swakemudi pribadi DAS yang dapat memandu pelanggan saat mereka minta produk ke DAS. Ya. DAS kemudian menghitung dan mengelola pembayarannya. Walmart berencana mengganti total 1,4 juta staf dan di seluruh dunia 2,1 juta staf mau diganti semua. Ya. Supermarket Amazon Go tidak memerlukan dukungan manusia. Begitu Anda buka aplikasi, sama seperti JD.id seperti itu. Masukkan produk dalam keranjang, sensor akan menghitung total tagihan. 3,4 juta kasir sekarang di bawah ancaman kehilangan pekerjaan mereka. Disruption area. Apalagi ya, orang atau penjual di toko akan diganti. Kita sendiri sebagai penjual akan digantikan. Robot bisa berbicara milik SoftBank, Pepper dapat disewa hanya seharga 55 US per bulan, yang lebih murah dari gaji manusia. Mizuho Bank menyewa 100 cabang pada akhir 2015 untuk memandu pelanggan dan menjelaskan produk keuangan. Pizza Hut pada akhir 2015 mengambil pesanan pizza dan kalkulasi tagihan di seluruh kawasan Asia. Nestle, Peppers memperkenalkan dan menjual kopi di 1000 toko di Jepang dengan menggunakan robot. Ya, pelan-pelan akan tergantikan dan kita tidak harus tetap melihat sisi disruption revolusi industri 4.0 ini. Asisten wartawan akan digantikan oleh robot AI. Nanti kalau Anda seorang pejabat atau pengusaha yang mewawancarai Anda sekarang robot. Perusahaan surat kabar AS menggunakan perangkat lunak AI untuk memproduksi berita olahraga dan pelaporan keuangan perusahaan seperti AP, Forbes, dan LA Times. Ya. Perusahaan IT memperkenalkan asisten pengenalan suara AI, Apple Siri ya. Bagi yang punya Apple lah sudah tahu Apple Siri, Amazon Alexa, Microsoft Cortana yang punya Windows ya, Windows 10, asisten Google dan Facebook. Ya. Selama 2001 sampai 2013, 163.000 pekerjaan asisten hilang di Inggris. Bahkan dokter dan pengacara pun akan digantikan oleh AI. Masukkan database-nya, kemudian AI akan memproduksi hasilnya. Firma hukum AS Basker Hostetler menyewa AI yang disebut ROS untuk menangani kasus kepailitan. MD Anderson Cancer Center mempekerjakan IBM AI Watson, akurasinya sekitar 96%. Akurat sekali, tidak berpihak ya. Walaupun memang sentuhan manusia ini yang masih belum bisa didekati oleh robot, masih 90%. Masih ada 4% sentuhan manusia yang masih belum bisa digantikan oleh robot. Ya, saya setuju ini. Ya. Telemarketer akan menjadi sejarah. Chatbot adalah perangkat lunak percakapan berbasis AI. Anda ingat Veronica? Ya. Dapat mengambil pesanan belanja dan konseling seolah pelanggan sedang berdiskusi dengan seorang teman melalui obrolan. Jadi kalau Anda masuk ke Veronica Telkomsel itu, ya silakan. Ya. Kalau Anda masuk ke Twitternya Telkomsel, ya Mimin bisa menjawab Anda gitu. Jawaban Mimin. Padahal itu AI atau chatbot ya. Mesin yang bicara. Sedangkan menurut research dari Oxford University bahwa pekerjaan number one yang akan digantikan dalam 20 tahun adalah namanya telemarketer. Ya, sudah tidak perlu lagi telemarketer sekarang. Bahkan kemungkinan besar call center juga akan menjadi sejarah. Kenapa? Sekarang sudah bisa ya. Kalau saya telepon call center akan dijawab oleh mesin. Jadi jangan anggap itu manusia. Mesin akan menjawab. Terkecuali masalahnya atau problemnya adalah manual. Kalau Anda bertanya ke Veronica hal yang sulit, dia akan bilang, baik ya, operator kami akan segera menghubungi Anda. Operator langsung itu manusia ya. Tapi kalau sudah pertanyaan mengenai
Bagaimana dengan permasalahan pada check-in saya pada aplikasi My Telkomsel? Jawabannya akan dibilang, oke, ini sudah ada jawaban sebelumnya. Dia akan cari database-nya, apakah sudah ada pertanyaan seperti itu sebelumnya. Dia akan berikan jawaban seperti itu. Kalau sampai customer tidak puas, otomatis dia akan dialihkan ke operator. Sudah cukup sangat tergantikan ya, karena database-nya sudah cukup banyak ya. Coca-Cola menggunakan chip untuk menggantikan agent call center. Ini Coca-Cola sudah punya chip ya. Kalau ada yang mengeluh mengenai pelayanan Coca-Cola. Robot akan menggantikan penasihat keuangan. Robot AI menyediakan nasihat keuangan dan manajemen investasi melalui analisis big data. RBS memperkenalkan robot penasihat dan memecat 550 plus penasihat investasi. Disruption. Baik ya. Ruang kelas dan model pendidikan harus diubah. Ya. Itu ada video ya dari musik terkenal. Sini Opera juga sudah punya, kemudian traditional classroom seperti ini, sedangkan modern classroom sudah sangat online. Ya, tidak perlu lagi kita harus betul-betul ketemu, terkecuali memang butuh sentuhan. Ya, misalnya senyum Pak Hendy gitu, masih terlihat kan? Ya. Oke. Kemudian Coursera Online Certification. Online Certification sekarang sudah menjadi satu basic kompetisi bagi semua orang agar mereka bisa mendapatkan paling tidak sesi interview. Belum tentu masuk ya. Paling tidak dalam sesi interview terfilter. Yang memiliki sertifikasi lebih banyak itu akan terfilter menjadi orang yang akan dipilih menjadi masuk sesi interview. The rest is our own practice ya saat bekerja ya. Perawatan kesehatan juga akan berubah. Ada 3D printing untuk memperbaiki bagian tubuh, kaki misalnya kalau ada patah dan sebagainya. Kemudian alat pengukur filtration atrium. Ya. Selanjutnya vitals measurement devices. Ya, pengukur suhu, pengukur temperatur sebagainya. Bahkan ada yang aplikasinya itu menjadi yang namanya smart building. Suatu bangunan yang sangat smart sehingga bangunan tersebut akan mendeteksi ada manusia tidak. Kalau tak ada manusia dia akan mematikan semuanya. Lebih murah bukan? Listriknya gitu. Nah, Stanford University recruited 11,000 people for clinical trial using Apple Research Kit in 24 hours. Ya. 11.000 orang bisa dideteksi hanya dengan menggunakan waktu 24 jam. Sebentar sekali ya. Jadi kalau lihat anime StarTech, mungkin ya menjadi reality, ada kemungkinan ya. Mendeteksi kesehatan seperti itu. Nah, dari kepemilikan menjadi yang namanya sharing ekonomi. Ini tantangan kita ya. Dari antrian sepanjang taksi menjadi mengangkut jutaan orang per hari. Ya. Dari hotel biasa sekarang menjadi Airbnb. Setiap orang bisa buka kos dimanapun selama mereka pengen menjadi pemilik kos. Ya, daftar saja menjadi pemilik kos. Itu Airbnb. Kalau di Indonesia namanya ada Red Doors. Ya, udah biasa itu. Kalau Anda punya ruangan yang bisa disewakan, daftar saja ke Red Doors. Nanti Anda menjadi pemilik kos. Orang yang mau datang lihat, oh ada Red Doors, dia akan bayar sebagainya. Red Doors akan mentransfer uangnya kepada saudara dan akan ada fee di situ. Ada marketplace untuk pelatihan berat yang menganggur. Sudah ada ya. So what's next? What's next? Ini yang namanya Society 5.0. Pada 21 September 2018, kanal YouTube milik kantor Perdana Menteri Jepang untuk pertama kali merilis video konsep revolusi industri 5.0 yang diberi nama masyarakat atau Society 5.0. Selain itu, melalui kanal YouTube yang sama pada 21 Januari 2019, berturut-turut dipublikasikan video-video yang memvisualkan bagaimana konsep Society 5.0 bekerja. Silakan Anda lihat kabinet Jepang ya. Anda searching di Google namanya kabinet Jepang, nanti ada situ. Kabinet Jepang Society 5.0. Situ sudah lengkap semuanya. Bagaimana konsep Society 5.0 bekerja untuk menunjang dan mengembangkan kemampuan manusia, mobilitas dan kesehatan. Apalagi nih, tadi ada revolusi industri 4.0 ya, yang sudah menggantikan banyak hal ya. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi seharusnya bertujuan untuk itu, bukan hanya dari sebagian kalangan. Coba kita lihat ya gambarnya. Nah ini 5.0.
Dan bukan hanya lagi bagi sebagian kalangan, itu konsepnya Jepang. Jepang punya penduduk sekarang 26%-nya anak muda, sisanya anak orang tua. Mereka sekarang pertumbuhan penduduknya menurun, ya menurun ya. Ini butuh ya. Ini data yang 5 tahun lalu, tapi sekarang kecenderungannya kita lihat lagi nanti. Silakan Anda searching ya bagaimana kondisi Jepang sekarang. Ya. Dalam hal ini, big data dan Internet of Things akan berubah bentuk menjadi kecerdasan buatan yang menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat. Ya. Era ini akan mengubah kebiasaan dan kehidupan dalam berbagai aspek, seperti kesehatan, finansial, mobilitas, infrastruktur, dan lain-lain. Ya. Salah satu yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dia menjelaskan visinya mengenai masyarakat 5.0. Ya. Abe menekankan bahwa masyarakat harus didorong oleh data tanpa batas dan pengelolaan data di seluruh dunia harus meningkatkan pertumbuhan pada masa depan. Bayangkan orang-orang tua yang ada di Jepang, kesulitan mereka apa? Sulit bergerak kalau tua itu ya. Sulit bergerak, sulit menggapai atau meraih sesuatu, lambat. Masuklah di situ robot society 5.0 yang akan membantu mereka. Di masyarakat 5.0 bukan lagi modal, namun data yang menghubungkan dan menggerakkan segalanya. Membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan kurang beruntung. Ya. Layanan kesehatan, pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi akan menyentuh desa-desa di kawasan terpencil. Bayangkan itu visinya. Ya. Inginnya bahwa jangan sampai 5.0 ini tidak menyentuh kalangan yang bawah ya. Transformasi digital telah mengubah berbagai kebiasaan dan cara hidup masyarakat dan kalangan industri. Pemerintah Jepang sudah mulai memperkenalkan Society 5.0 atau masyarakat 5.0 di mana teknologi digital diaplikasikan dan berpusat pada kehidupan manusia. Sekarang manusia menjadi pusat, jangan mesin. Ya. Dalam hal ini tujuan penerapannya adalah untuk mewujudkan tempat di mana masyarakat dapat menikmati hidupnya. Itu yang dikatakan oleh Japan Economic Foundation. Secara singkat, Society 5.0 dapat dipahami sebagai sistem gabungan dunia maya dan fisik. Dunia maya, dunia cyber maksudnya ya. Yang bekerja dengan berpusat pada manusia serta berbasis pada data. Ingat, mesin bisa memberikan kita rekomendasi, sedangkan manusia yang memutuskan. Ya. Alasan utama pemerintah Jepang merancang konsep ini ialah populasi dan tenaga kerja produktif semakin berkurang. Ya. Generasi tuanya udah 26%. Ya. Nah, masyarakat 5.0 dalam mobilitas dan infrastruktur Jepang artinya bahwa dampaknya adalah di mana kekurangan tenaga kerja yang produktif. Indonesia misalnya sudah mulai banyak angkatan tua. Nah, anak muda ini harus banyak gitu. Kalau nggak banyak, nanti akan terjadi seperti Jepang. Terlalu banyak angkatan yang tua. Bahkan di Jepang 26% penduduk berusia di atas 65 tahun. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang tinggal di wilayah kurang penduduk kesulitan mendapatkan akses transportasi. Ya, nggak bisa bergerak sebagainya. Ya. Bagaimana Jepang melakukan inovasinya? Ya, dengan menggunakan misalnya kendaraan otomatis, ya, menggunakan robot. Ya. Kemudian berkembangnya penggunaan drone semakin ke arah manusia sekarang. Pengiriman barang dipesan dengan cepat ke tujuan supaya apa? 5.0 terjadi. Dari sini ya, masyarakat 5.0 akan memangkas beberapa cara kerja. Ya. Perkembangan infrastrukturnya juga akan menjadi sekarang banyak orang yang dibutuhkan adalah orang-orang yang teknologi base. Orang yang mengerti mengenai bagaimana mengembangkan sebuah teknologi. Hal ini juga meningkatkan biaya infeksi dan perawatan. Ya. Era masyarakat 5.0 menurut Jepang akan menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan berbagai teknologi, sensor, robot tadi saya bilang ya, AI dan sebagainya. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang seperti infeksi dan perawatan. Ya. Kecelakaan dapat dikurangi, kemudian kita harapkan bahwa 5.0 ini kecerdasan buatan atau AI akan mentransformasi big data dari segala kehidupan.
Kalau kita punya data yang baik, kita dengan mudah tahu persebaran COVID misalnya. Dengan mudah kita tahu. Ya. Serta Internet of Things akan menjadi suatu kearifan baru yang akan punya dedikasi untuk meningkatkan kehidupan manusia. Ya. Pengennya lebih bermakna supaya apa? Berpusat pada manusia. Ingat ya, tujuan daripada konsep ini adalah berpusat pada manusia, ya, atau human center. Ya. Pertama yang masalahnya adalah Jepang menghadapi masalah tingginya generasi tua, ya. Mana pengeluaran untuk biaya pengobatan secara pelayanan makin meningkat. Kemajuan Jepang membuat minimnya ketersediaan tenaga buruh ahli dan tingginya biaya perawatan infrastruktur. Solusinya apa? Digunakan data medical record. Ingat, data. Ya, data dan AI digunakan dengan pusat data dan AI. Membuat sistem remote untuk pelayanan kesehatan. Kemudian menggunakan AI dan robot sebagai perawat. Sensor AI robot akan digunakan untuk membantu pemeliharaan jalan, terowongan, jembatan, infrastruktur, semua pakai robot. Ya. Negara kita sudah mulai mengikuti. Kita sudah mulai mengejar ketinggalan. Ya. Di saat Jepang sedang mengenalkan Society 5.0, Indonesia masih berkutat pada penerapan Industrial Revolution 4.0. Ya. Tidak ada masalah. Yang penting bisa kita mengejar ketinggalan. Ya. Bukan masalah pada keterlambatan, tapi proses pencapaian revolusi industri sampai ke taraf Society 5.0 itu harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Ya. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus kembangkan namanya nelayan, petani, dan sebagainya. Karena mereka yang paling besar di Indonesia. Potensi maritim itu besar sekali di Indonesia. Perlu ada penyediaan perahu dan kapal untuk menggunakan energi terbarukan. Kemudian lebih cepat, alat deteksi, kemudian sawah ada pengondisian iklim misalnya, kemudian apalagi ya, penyaluran air, ada kontrol nutrisi, ya, kontrol supaya tidak ada lahan yang terendam banjir, ya, apalagi tidak kekeringan, ya, itu dua hal yang beda. Nah, kita di sini ada namanya sekarang kita di Indonesia masuk ke namanya Current Information Society 4.0. Bagaimana menuju Society 4.0? Sebagai perencanaan digunakan dengan cermat dan cerdas. Mana prioritasnya? Atau disebut sebagai bahasa Inggris namanya social development. Industri dipastikan harus menjadi lebih maju dan efisien. Konsep kebijakan semuanya menjadi industri yang berbasis teknologi. Ini yang selalu dipikirkan, ya. Harus punya seperti ini. Sejatinya usaha untuk merealisasikan Industrial 4.0 Indonesia dan sekaligus menuju kepada Society 4.0 melakukan namanya berbagai cara. Misalnya dengan meningkatkan produktivitas secara massal dengan berbasis teknologi. Bukan berarti menggantikan manusia, tapi menggantikan kompetensi manusia. Yang tadinya berkompetensi hanya bisa menjadi seorang buruh saja, sekarang bisa menjadi seorang pekerja teknologi. Itu kenapa banyak sekali program-program di Indonesia yang berkaitan dengan teknologi. Kesadaran dalam menggali lebih dalam potensi dan menemukan solusi sesuai dengan kebutuhan tentunya masih perlu dikembangkan lebih lanjut supaya masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang punya bisnis berbasis teknologi, pendidikan, kebijakan sampai saat tentunya berlandasan pada rasa kemanusiaan sebagai pusat dari kita. Ya. Tentunya harus menjadi pengembangan berbasis teknologi. Nah, selanjutnya Jepang mengharapkan supaya semua bisa dihadapi. Ya, dengan cara apa? Mereka mewujudkan namanya Society 5.0. Ini gambarannya. Ya. Ada preventive examination, ada robot, ada extending healthy life, kemudian ada energy diversification, ya. Ada local production, ada optimal value for production yang akan didapat. Kemudian yang paling penting adalah mendapatkan namanya berpusat pada manusia, artinya kesejahteraan manusia nomor satu. Jangan menjadi penggantian manusia oleh robot menjadi masalah. Sekarang pusatkan pada manusia. Apakah ada gunanya teknologi itu bagi kesehatan manusia? Kalau tak ada gunanya nggak perlu dipakai. Tapi kalau ada gunanya, why not? Ya, why not ya? Kemudahan-kemudahan seperti yang kita dapatkan sekarang. Memesan barang dengan mudah dengan menggunakan berbagai
aplikasi pemesanan ya sekarang ya, mudah sekali. Makan dan sebagainya. Ya. Sehingga saya bisa kesimpulkan bahwa Society 5.0 ya, jangan lupa ada 3 hal. Comfort, ya, ada kenyamanan, sisi vital kehidupan manusia jangan ditinggalkan, kemudian harus ada namanya high quality of life. Ya. Sungguh berbahagia kalau kita punya 3 hal ini, sehingga ini menjadi tujuan daripada Society 5.0. Ya, ini referensi yang saya dapatkan, saya tuliskan semua, saya dapat referensi dari sini. Ya. Jadi untuk menutup Society 5.0, jangan lupa yang namanya comfort, vitality, dan bagaimana kita mensejahterakan seluruh manusia. Ya, terima kasih. Salam dari saya, Hendy Sama. Semoga Anda semua sejahtera dan dapat memiliki kesejahteraan yang meningkat daripada sekarang. Salam sehat dari Hendy Sama. Terima kasih.